beres. Kan ada saya. Jangan khawatir pokoknya. Tuh coba lihat. Suaminya si Leha. Mas Untung namanya. Sekarang baru pulang dari luar negeri. Udah tajir melintir sekarang. Bener gak Mas? Betul, Li. Pokoknya ikut Pak Badar itu aman lah. Lihatlah kehidupanku sekarang. Dulu mau makan aja susah. Sekarang alhamdulillah rumah sudah ada, mobil ada, handphone ada, duit alhamdulillah. Nah, apa kamu tidak pengen seperti ini? Bulatkan tekadnya. Segera bikin keputusan. Ya? Kan pengen maju. Masa mundur terus? Iya Pak, saya pasti ikut. Alhamdulillah senang banget bisa dapat kerja. Makasih ya Pak ya. Kalau gitu minggu depan kita jalan ya? Iya Pak. Iya udah. Bulatkan tekadnya. Ya, jangan banyak pikir-pikir lagi. Ya, gitu. Iya Pak. Ya Mas ya? Sip. Ya. Ya, sukses seperti Mas Untung nanti. Amin, amin. Makasih ya Pak ya. Untuk bisa aman bekerja jadi pekerja migran Indonesia di luar negeri, pastikan untuk berangkat melalui jalur prosedural karena pekerja migran Indonesia yang tidak prosedural memiliki banyak resiko. Di antaranya rentan untuk mendapatkan kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dalam hal ini, gaji yang dibayarkan tidak sesuai dengan janji, bahkan banyak pekerja migran Indonesia baik non-prosedural itu tidak dibayarkan gajinya. Nah, selanjutnya, bila terjadi masalah, sulit untuk penanganannya karena tidak tercatat sesuai resmi dari dalam database pemerintah. Sulit untuk mendapatkan perlindungan dan tentunya bermasalah dengan hukum dan beresiko ditangkap serta dideportasi. Prosedur dilakukan dalam rangka untuk memproteksi pekerja migran Indonesia. Jadi memang seharusnya untuk menjadi pekerja migran Indonesia itu harus melalui jalur yang prosedural agar lebih aman. Kemudian ada beberapa tips yang bisa saya bagikan untuk Bapak dan Ibu sekalian apabila sudah terdaftar menjadi pekerja migran Indonesia. Yang pertama, cek kelengkapan dokumen, paspor, kemudian perjanjian kerja, asuransi, kemudian simpan di tempat yang aman dan rahasia. Yang paling penting adalah jangan diberikan kepada siapapun juga. Kemudian segera melapor pada saat tiba di kantor perwakilan RI setempat. Kemudian jalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan sesama warga negara Indonesia. Catat nomor-nomor penting seperti nomor polisi, kemudian krisis center, kemudian agent, kemudian juga catat nomor kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Ingat, kita pelajari dan pahami tentang budaya, tentang hukum, dan tentang bahasa setempat. Yang paling penting adalah bahwa kita jangan takut untuk melapor apabila kita mendapatkan kekerasan, ya. Lapornya tentunya kepada polisi setempat atau kepada perwakilan RI di luar negeri. Wah, seram ya Bu ya? Gak seram kalau kita sesuai prosedur. Selanjutnya, meski waspada terhadap human trafficking yang biasanya melalui calo atau makelar dengan modus operandi, diantaranya perekrutan tanpa perjanjian penempatan dan tanpa sertifikat kompetensi perekrutan di bawah umur dengan memasukkan dokumen, menggunakan paspor dengan visa kunjungan, janji gaji tinggi tanpa mengurus dokumen dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu sudah jelas apa yang disampaikan oleh penyuluh hukum dalam kesempatan kali ini
Untuk itu saya menghimbau untuk selalu mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi pekerja migran Indonesia yang prosedural dan waspadai janji-janji calo atau makelar ya Bu ya, yang kebanyakan merupakan modus human trafficking. Capek juga ya habis belanja. Bronzer udah, terus lipstick udah, eyeshadow juga. Apalagi ya? Oh, jilbab tadi ketinggalan nggak ya? Komplit, perfect, siap tempur kayaknya nih. Tinggal nunggu Om Calo tadi teleponin aku, tinggal berangkat deh. Wah, yang mau jadi TKW sibuk amat. Too much deh, dari mana tuh? Mbak Eli, ini habis ngurus dokumen untuk keberangkatan. Mbak udah ngurus dokumennya? Ya elah, iya kali mesti ngurus yang kayak gitu. Kayak Eli dong, semuanya sudah aman, udah ada yang ngurusin, tinggal cus berangkat. Yang ada yang masih disiapin penampilan nih, biar paripurna. Lihat deh Eli cobain buat berangkat besok. Kece kan? Ya baiklah Mbak Eli, duluan ya. Bye, sok prosedural, ribet banget sih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Wati. Loh, kok nangis? Ada apa? Mbak, aku di sini diperlakukan dengan kejam, Mbak. Tolong, Mbak, aku jarang dikasih makan, Mbak. Gajiku juga jarang dibayar. Aku nggak boleh istirahat, Mbak. Aku nggak boleh istirahat. Aku disuruh kerja terus. Mbak, aku bingung. Mbak, aku pengen pulang. Tapi semua dokumenku ditahan. Mbak, tolong aku ya, Mbak ya. Tolong, Mbak. Aku juga dilecehin, Mbak, di sini. Aku dilecehin, Mbak. Tolong aku ya, Mbak. Tolong aku. Aduh Mbak Eli, dari awal sudah saya bilang Mbak Eli, harus ikutin prosedur, bukan malah mengikuti tawaran makelar atau calo. Tuh, kejadian kan? Sekarang begini Mbak Eli, Mbak Eli ada bawa paspornya enggak? Itu masalahnya, Mbak. Semua dokumenku ditahan. Iya, Mbak, aku nyesel, Mbak. Aku tahu. Tolongin aku ya, Mbak ya. Aku pengen pulang, Mbak. Aku pengen pulang. Aduh Mbak Eli, ya sudah, nanti saya bantu laporkan ke KJRI meminta bantuan di konsulat. Tapi dengan syarat Mbak harus siap-siap, karena bisa kena sanksi kalau dokumen Mbak itu dipalsukan. Iya, Mbak. Aku rela. Aku nggak mau terus-terusan diperlakukan kayak gini, Mbak. Aku pengen pulang, Mbak. Mbak, tolongin aku ya, Mbak. Saya akan bantu urus ya Mbak. Semoga segera selesai masalah Mbak nih. Makasih, Mbak. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, makasih bayangin ya, Mbak ya. Akhirnya jadi kayak gini semuanya. Iya ya Mbak, sebenarnya masih banyak yang lebih ngenes daripada kita. Mereka yang datang secara ilegal tidak tahu harus berbuat apa, mendapatkan perlindungan kemana. Bahkan mereka sampai ada yang meninggal tanpa diketahui oleh keluarganya Mbak. Harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak buat keluarga di kampung hanya menjadi sia-sia dan menjadi bencana buat mereka. Iya, Mbak. Saya benar-benar nyesel banget. Untung kemarin saya bisa nelfon Mbak Wati.
Kemarin Mbak Wati padahal ngajakin jadi PMI legal. Dia berangkat secara legal Mbak, makanya bisa nelpon KJRI buat bantuin saya. Gak pernah saya bayangin Mbak, seandainya saya gak bisa nelpon Mbak Wati, udah jadi apa saya di sana Mbak. Sekarang yang ada di pikiran saya cuma pengen pulang Mbak. Kangen banget sama keluarga, sama rumah, sama kampung. Pengen pulang banget saya Mbak. Iya Mbak, kita masih bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Banyak sekali Mbak pelajaran berharga yang saya ambil selama di sini. Saya berjanji kalau saya pulang, saya bakal cerita sama semuanya. Saya nggak pengen Mbak ada korban lagi seperti saya setelah ini. Yang jelas saya benar-benar kapok. Saya nyesel karena menjadi pekerja migran ilegal cuma membuat saya mudah untuk dilecehkan, diperlakukan dengan kejam. Setiap malam selama di sana saya cuma bisa nangis. Saya berpikir, kenapa saya bisa percaya bujuk rayu calo yang menjanjikan gaji besar tanpa mengurus dokumen yang sah. Ya akhirnya kayak gini. Impian untuk mendulang ringgit di negeri orang berakhir di shelter. Gak pernah saya bayangkan akhir nasib saya menjadi seperti ini. Satu pesan saya Bapak Ibu, saya mohon jangan pernah percaya bujuk rayu calo yang menjanjikan bisa bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi tapi tanpa mengurus dokumen yang sah. Karena nyawa dan masa depan kita menjadi taruhannya. Kalau memang kita pengen bekerja menjadi pekerja migran, ikutlah jalur yang prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya nggak mau ada korban-korban berikutnya seperti saya. Gitu ya Bu ya. Iya, Bapak dan Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Eli tadi, bahwa untuk menjadi pekerja migran Indonesia harus dengan jalur prosedural agar para pekerja terproteksi dan mendapat hak-haknya sebagai pekerja. Saat ini terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, sementara pemerintah memberlakukan moratorium untuk penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri. Tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir, dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 294 tahun 2020, untuk penempatan pekerja migran Indonesia akan dibuka kembali secara bertahap dan selektif. Untuk proses prosedur pelaksanaannya menerapkan prosedur kesehatan dan secara online. Untuk info lebih jelasnya kita dapatkan dari mana itu Bu? Jadi untuk siapapun yang ingin mengetahui informasi lebih jelas dan lebih lanjut dapat mengakses informasi resmi pada BP2MI atau Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di kota-kota saudara, atau melalui media sosial resmi BP2MI, agar impian mendapatkan pekerjaan yang pantas bisa terwujud dan menjadi pekerja migran Indonesia yang sukses dan berhasil.